Dan ini adalah kendaraan MPV atau multi purpose vehicle. Jadi ini adalah kendaraan multiguna yang benar-benar multiguna kalau menurut saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tawarkan unit Daihatsu Grand Max 13 atau 1300 cc standar. Jadi sudah AC, tapi belum power steering. Platnya B Jakarta Pusat, pajak bulan 9, habis masa plat 2028. Untuk pajaknya sendiri kisaran 1.800.000. Dan ini adalah kendaraan MPV atau multi purpose vehicle. Jadi ini adalah kendaraan multiguna karena selain bisa bawa 9 orang, mobil ini juga bisa bawa 2 motor sekaligus. Makanya untuk mobil seperti ini banyak dipakai oleh perusahaan travel. Ya karena yang jelas pasti dia muatnya banyak dan bisa bawa motor. Nah, untuk kilometernya sendiri itu di angka 200 ribuan. Tapi untuk unit ini apakah dia bekas dipakai travel? Nah, kita akan cek kondisinya sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept tentunya. Nah, untuk kondisinya, ini kan kilometer sudah di angka 210. Kalau menurut saya sih, tahun 2013, 200 km itu masih di angka yang sangat wajar. Dan untuk unitnya, dia aman, bukan bekas insiden. Karena kita lihat dari celah-celah bodi seperti ini, dia kondisinya masih rapi. Lampu-lampu kanan dan kiri juga kondisinya masih sama, tidak buram, tidak menguning juga. Terus celah-celah bodi, bumper semuanya masih cukup oke dan bagus. Dan ada nut seperti ini, bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Dia nutnya masih lempeng, masih oke. Dan kalau kita ketok, kondisinya masih ngaleng, masih bagus. Asli catnya warna silver metallic seperti ini. Dan untuk bodi-bodi, keseluruhan dia masih ngaleng, masih bagus. Celah pilar seperti ini masih oke, masih bagus. Pilarnya aman, sampai di area talang seperti ini. Dia talangnya nitik atas bawah itu masih bagus, tidak ada bekas reparasi untuk area talang. Kondisi samping-samping seperti ini juga kondisinya masih ngaleng. Depan belakang itu masih oke, nut-nut juga masih dalam. Jadi untuk bagian sebelah kiri kondisinya masih oke, masih bagus. Terus dia ada tambahan ala-ala side skirt seperti ini. Ini untuk pelindung bagian samping bawah ya, karena rawan untuk mobil seperti ini. Dia itu nyenggol di bagian kiri. Pilar-pilar kondisinya masih ngaleng, masih bagus, aman. Dia nut-nut juga masih ketemu. Kondisi tidak ada ciri-ciri bekas benturan karo dari bagian luar. Karena ini 13 standar, dia nggak ada spoiler di bagian belakang juga. Nah, untuk kondisi lampu belakang, kondisinya masih utuh, aman, kanan dan kiri tidak ada yang pecah. Nah, cuman untuk bagian yang sebelah kanan, sepertinya lampunya sudah diganti karena ini lampunya lebih terang dari yang sebelah kiri. Untuk kondisi yang sebelah kanan, dia bodi-bodi juga masih ngaleng, masih lempeng, aman. Bodinya masih cukup oke. Terus kayak talang-talang seperti ini, atas dan bawah. Kalau kita raba masih bagus, masih oke. Tidak ada ciri-ciri bekas garapan sama sekali. Las nitik pabrikannya semuanya masih kelihatan, masih bagus. Lanjut ke bagian depan yang pilar-pilar seperti ini. Pilarnya juga masih oke. Dia celah-celah bodi masih bagus, masih oke. Kondisinya semuanya masih full ngaleng dan masih bagus. Kita cek juga untuk kondisi ban. Bannya ini masih cukup tebal, masih oke. Kaki-kaki juga saya tadi bawa jalan itu setirnya aman, nggak lari kanan kiri. Kaki-kaki juga aman, tidak gelodagan. Dan untuk bannya itu usianya dia nicknya tahun 2020. Jadi udah 3 tahun pemakaian, tapi dia masih cukup tebal, masih oke. Dan bagian selebor, bagian bawah seperti ini, kondisinya masih bagus, aman, tidak ada yang kropos. Sampai ke bagian sasis depan seperti ini, dia aman, tidak ada ciri-ciri bekas benturan. Las nitik pabrikannya juga masih kelihatan untuk area selebor. Nah, kita coba sekarang buka untuk interiornya. Sebelumnya kita cek dulu sileran-sileran bagian pintu, apakah dia ada ciri-ciri bekas ketubruk. Kalau dari bagian luar, tadi kita ketok masih ngaleng, silerannya pun masih utuh, masih rapi. Atas dan bawah sampai ke bagian pojokan-pojokan yang rawan sekali keropos, itu kondisinya masih bagus, masih oke. Lanjut ke pilar A. Nah, untuk pilar A seperti ini dia aman, nggak ada ciri-ciri bekas reparasi. Dia masih rapi kondisinya, sampai muter ke bagian atas seperti ini. Kondisi pilar masih oke, masih bagus, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian sebelah kanan. Sekalian kita cek kayak jok-jok seperti ini. Joknya masih ori bawaan, tidak ada cover. Dan juga masih bagus untuk joknya, tidak sobek. Setirnya tadi kita bawa jalan, setirnya aman. Dia tidak lari kanan kiri, tidak goyang juga. AC-nya dingin, yang jelas kita udah coba jalan tadi. Dan ini memang belum power steering. Jadi ya memang tidak seringan power steering ya tentunya, karena ini masih 13 standar. Dan untuk kondisi setir ini masih bagus, masih oke. Tidak ada ngelupas-ngelupas untuk area setir.
Kalau untuk dashboard juga dia masih kenceng, nggak bunyi gedor-gedor untuk bagian dashboardnya. Tidak ada yang patah, juga tidak ada yang robek. Coba sekarang kita cek juga untuk area lantai-lantai seperti ini, dan lantainya masih cukup oke, masih cukup bagus. Ada bekas pelingkutan di daerah depan seperti ini sebagai pelindung karat. Dan ini untuk area bawah dashboard. Kalau unit bekas kena banjir, biasanya area bawah dashboard seperti ini dia akan terkena karat dan susah sekali dihilangkan. Dan untuk kondisinya ini masih cukup oke, bagus, dan tidak ada ciri-ciri bekas kena banjir. Nah, kalau mobil biasanya dia bekas travel, itu biasanya dia itu untuk area pegangan tangan seperti ini dia udah aus kondisinya, terus dia kotor. Dan untuk ini dia kondisinya masih bagus, tidak ada keausan untuk area pegangan kanan dan kiri, kondisinya masih bagus, masih oke. Terus kemudian untuk sun visor seperti ini juga masih aman, masih bagus, tidak sobek. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya ini sih mobil bukan bekas travel ya. Coba sekarang kita buka untuk pintu tengahnya. Nah, untuk pintu tengahnya dia sileran-sileran bagian dalam seperti ini, kondisinya masih rapi, masih bagus, aman, dia tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk. Kemudian pilar-pilar seperti ini sampai ke talang, kondisinya masih lasnitik pabrikan, masih kelihatan, kondisinya masih oke. Dari area pilar-pilar bagian bawah seperti ini juga lantai-lantai kondisinya masih oke. Untuk relnya juga masih cukup baik. Jok bagian tengah kondisinya juga masih cukup rapi. Untuk tahun 2013 seperti ini kondisinya masih cukup oke sampai ke area plafon. Nah, untuk area plafonnya dia masih aman, tidak kendor, tidak patah, tidak robek ya. Kondisi kalau mau dibersihkan lebih bagus. Dan unit kalau dia bekas travel itu biasanya dia untuk area pegangan seperti ini dia udah aus. Tapi ini kondisinya masih cukup baik, masih cukup oke. Dan rel-relnya juga untuk sliding door-nya itu masih cukup rapi, aman, tidak ada bekas perbaikan. Dan untuk area risplang bawah seperti ini, dia lasnitik pabrikannya masih kelihatan, masih aman, masih bagus, tidak ada ciri-ciri bekas reparasi atau dispet ulang. Nah, untuk bumper tambahannya ini memang jadi pelindung kalau misal kebentur untuk arah samping ini bisa kena duluan. Jadi ini untuk risplang bawah bisa jadi lebih aman. Dan kita coba sekarang buka untuk pintu belakang. Kita cek apakah ada bekas insiden dari bagian belakang. Kita cek untuk silerannya seperti ini, dia muter, kondisinya masih oke, masih rapi. Kondisi backlighting bagian belakang juga masih cukup rapi, masih oke. Dan yang terpenting kalau dia bekas ketubruk dari bagian belakang, dia untuk bagian belakang seperti ini dia pasti udah ada bekas garapan. Kalau ini untuk kondisi lantai-lantainya masih aman, dia nggak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian belakang. Dan dia juga bukan bekas travel karena untuk area seperti ini kanan dan kiri sampingnya itu masih oke, masih aman, tidak ada baret-baret atau tidak ada luka-luka yang cukup dalam. Nah, karena ini mobil memang bentuknya mengkotak ya, boxy. Jadi memang untuk muat motor sendiri itu bisa 2 motor sekaligus itu masuk dengan syarat jok depan itu dicopot. Jadi ini benar-benar multi purpose vehicle atau kendaraan multiguna. Sekalian kita cek untuk pilar senya seperti ini, kondisinya kanan dan kiri masih ada lasnitik pabrikannya, masih aman, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian belakang. Sekarang kita cek juga untuk pintu tengah yang samping kiri. Nah, kondisi sileran di sini juga masih aman, masih utuh, masih rapi. Kondisi lasnitik pabrikan dari bagian bawah masih oke. Relnya pun dia, rel pintunya juga masih rapi, tidak ada bekas garapan. Pilar-pilar juga masih cukup oke, masih cukup bagus. Nah, untuk area bawah seperti ini lasnitik pabrikannya masih kelihatan, cuman ada bekas sepetan daerah sini. Jadi kemungkinan ini bekas nyenggol untuk yang sebelah kiri bawah untuk risplangnya. Kalau yang sebelah kanan oke dan bagus, rapi. Kalau yang sebelah kiri ini ada sepetan untuk bagian risplang bawah. Nah, sekarang kita coba cek untuk bagian pintu depan seperti ini. Pastikan silerannya masih utuh, masih rapi, masih aman dan bagus. Terus juga untuk area door trim kanan dan kiri masih oke, masih bagus. Terus kita cek untuk jok-jok yang sebelah kiri, joknya itu masih aman juga, tidak ada yang sobek, masih oke, masih bagus. Joknya masih ori bawaan dari Daihatsu Grand Max. Kemudian untuk arah dashboard yang sebelah kiri, dashboardnya juga masih cukup oke. AC tadi kita udah coba, AC-nya masih dingin dan ada audio double din juga. Nah, cek juga untuk area lantai, apakah ada bekas keropos atau enggak untuk area lantai. Kondisi lantainya masih bagus, masih aman, ada pelingkutan seperti ini untuk pelindung dari karat. Dan ini kondisinya masih rapi, masih cukup bagus, aman, tidak ada benturan untuk bagian kiri. Sekalian kita cek untuk pilar yang sebelah kiri, pilar A-nya itu kondisinya masih rapi, pelipit-pelipit masih bagus, aman, tidak ada bekas reparasi atau bekas perbaikan. Jadi kondisinya aman, mobil bukan bekas insiden. Sekarang kita coba cek untuk bagian apron depan. Apakah ada ciri-ciri perbaikan dari apron depan? Kita buka dulu. Nah, sekarang kita coba cek untuk apron depannya.
Nah, kondisi sileran bagian apron depan kita pastikan dia masih rapi, masih bagus, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk untuk area kap depannya seperti ini. Dan kita cek untuk apronnya. Nah, untuk apronnya seperti ini dia masih bagus, pelipitnya masih oke, masih rapi, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan. Terus kemudian kita pastikan apronnya bukan bekas gantian. Untuk area sini dia masih rapi, masih bagus, kanan dan kiri kondisinya masih bawaan, tidak ada ciri-ciri bekas diganti. Nah, sebelum kita cek mesin, kita cek juga untuk lampu-lampu, kondisi wipernya seperti apa. Terus untuk washernya juga berfungsi normal apa enggak. Untuk kondisi lampu-lampu masih aman, masih bagus. Lampu utama, lampu senja, rating-rating. Terus kemudian lampu hazard dan wiper, semuanya masih oke dan berfungsi secara normal. Nah, ini adalah kondisi area mesin ya. Kita udah buka untuk area mesin di bawah jok. Ini adalah 1300 cc. Nah, untuk tenaganya sendiri walaupun 1.3 itu tenaganya masih oke, masih cukup bagus. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi mesin bagaimana. Yang pertama, kita cek dari bocor-bocor oli di bagian deksel. Nah, apakah ada rembes-rembes oli di bagian deksel? Dan untuk unit ini kondisinya masih aman, tidak ada rembes-rembes oli. Kemudian bagian karter juga aman, tidak ada rembes-rembes oli. Untuk gardan kita tadi coba masih aman, tidak ada dengung. Terus kemudian persneling juga aman. Saya oper 1, 2, 3, 4, 5 sampai mundur, semuanya masih oke, masih bagus. Sekarang kita cek untuk kondisi olinya bagaimana. Apakah dia ada ciri-ciri bekas overheat? Jadi untuk kondisi oli mesinnya ini masih standar, masih normal. Kalau dia bekas overheat atau oli mesin itu kecampur sama air radiator, warnanya udah pasti dia tidak normal. Warnanya itu biasanya dia udah coklat susu. Dan ini untuk warna olinya masih normal, masih oke, masih cukup bagus. Nah, terakhir kita coba cek kondisinya bagaimana. Kita dengerin suaranya dari mulai stasioner sampai ke RPM tinggi. Nah, ini untuk kondisi stasioner, suaranya masih oke, normal-normal aja, tidak ada ciri-ciri harus turun mesin atau tidak ada ciri-ciri mesin bermasalah. Kondisi mesin juga tidak pincang, suaranya langsam, masih bagus. Coba kita naikkan RPM-nya, kita dengerin suaranya. Kita naikkan RPM pun kondisinya masih oke, masih bagus, tidak ada ciri-ciri metal kena atau seher atau ring seher. Kondisinya juga masih responsif. Nah, sekarang kita coba cek ada asap putih nggak di bagian knalpot. Knalpot aman, Lur? Nggak ada asap putih ya? Berarti untuk kondisi mesin dia masih sehat, tidak ada asap putih, itu tandanya dia kondisi mesin aman dari seher dan ring seher, tidak ada kebocoran oli. Jadi untuk unit ini insya Allah dalam keadaan baik, insya Allah dalam keadaan bagus. Buat teman-teman yang penasaran sama unit ini bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.